dengan NIM 213304010220. Saya dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Di sini, saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen Bapak Khotua Samosir. Pertama-tama, kita akan masuk kepada pembahasan tentang ancaman atas sistem informasi akuntansi. Ancaman atas sistem informasi terdiri dari 4, yaitu ancaman pertama yang sering dihadapi oleh perusahaan ialah kehancuran karena bencana alam ataupun politik. Contohnya seperti kebakaran atau panas yang berlebihan, banjir atau gempa bumi, angin yang sangat kencang, ataupun perang. Ancaman kedua untuk perusahaan ialah kesalahan software atau tidak berfungsinya peralatan. Contohnya seperti kegagalan hardware. Ancaman ketiga bagi perusahaan ialah tindakan yang tidak disengaja. Contohnya seperti kecelakaan yang disebabkan oleh kecerobohan manusia. Kesalahan tidak disengaja karena teledor. Kehilangan atau salah meletakkan. Kesalahan logika, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Kesalahan atau kerusakan yang terdapat pada software. Kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Dan ancaman yang terakhir atau ancaman yang keempat yang dihadapi oleh perusahaan ialah tindakan yang disengaja, seperti sabotase, penipuan komputer, atau penggelapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa ancaman-ancaman sistem informasi akuntansi meningkat. Ada 3 alasan yang menjadi penyebab mengapa ancaman-ancaman sistem informasi meningkat. Yang pertama ialah peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi yang tersedia bagi para pekerja yang tidak baik. Yang kedua, oleh karena LAN dan sistem klien atau server mendistribusikan data ke banyak pemakai, mereka lebih sulit dikendalikan daripada sistem komputer yang utama dan terpusat. Alasan yang ketiga ialah WAN memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan tinjauan menyeluruh konsep-konsep pengendalian. Pengendalian internal ialah rencana organisasi atau metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan juga memperbaiki efisiensi jalannya sebuah organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah diterapkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang klasifikasi pengendalian internal. Prosedur-prosedur pengendalian khusus yang biasanya digunakan dalam pengendalian internal ataupun pengendalian manajemen mungkin dikelompokkan menjadi 4 kelompok pengendalian internal, seperti berikut ini. Yang pertama, pengendalian untuk pencegahan, pengendalian untuk pemeriksaan, dan pengendalian untuk korektif. Yang kedua, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Yang ketiga, pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi. Dan yang terakhir adalah pengendalian input, proses, dan output.
5 komponen pengendalian internal COSO atau kepanjangannya yaitu Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Yang saling berhubungan yaitu yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua aktivitas pengendalian, yang ketiga penilaian risiko, yang keempat informasi dan komunikasi, dan yang terakhir atau yang kelima ialah pengawasan atau monitoring. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aktivitas dan lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua, filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi. Yang ketiga, struktur organisasional. Yang keempat, badan audit dewan komisaris. Yang kelima, pengaruh-pengaruh eksternal. Yang keenam, kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia. Dan yang terakhir ialah metode atau memberikan integritas dan tanggung jawab. Secara umum, prosedur-prosedur pengendalian termasuk satu dari 5 kategori berikut ini. Yang pertama, otoritas transaksi dan kegiatan yang memadai. Yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. Yang keempat, penjagaan aset dan catatan yang memadai. Dan yang kelima, pemeriksaan independen atas kinerja. Berikutnya, saya akan menjelaskan ringkasan dari materi hari ini, yaitu sistem pengendalian internal sistem informasi akuntansi. Sistem pengendalian internal ialah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta yang dimiliki perusahaan, memeriksa ketelitian dan penggunaan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong menepati kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Dari definisi yang saya sampaikan, kita dapat melihat bahwa tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Yang ketiga, mendorong efisiensi. Dan yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi 2, yaitu pengendalian intern akuntansi, preventive controls, atau pengendalian intern administrasi, atau feedback control. Pengendalian intern akuntansi dibuat untuk menjaga terjadinya inefisiensi yang tujuannya untuk menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contohnya, ada pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Pengendalian intern administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian intern ini biasanya dilakukan setelah melakukan pengendalian intern akuntansi. Contohnya, memeriksa laporan untuk mencari penyimpangan yang ada untuk selanjutnya dilakukan tindakan lanjutan. Elemen pengendalian intern terdiri dari 3, yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian. Lingkungan pengendalian dari suatu organisasi
menekankan beberapa faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian. Filosofi dan gaya operasional manajemen. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Filosofi ini menggambarkan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan. Gaya operasional mencerminkan ide manajer tentang bagaimana suatu operasi pada suatu perusahaan harus dikerjakan. Filosofi perusahaan dikomunikasikan melalui gaya operasional manajemen. Struktur organisasi. Salah satu kunci dalam elemen pengendalian ialah struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan pola wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam suatu perusahaan. Desentralisasi maupun sentralisasi. Dewan Komisaris dan Audit Komite. Dewan Komisaris merupakan penghubung antara pemegang saham dan pihak manajemen perusahaan. Pemegang saham mempercayakan pengendalian atas manajemen melalui Dewan Komisaris. Jadi, semuanya tergantung dari Dewan Komisaris. Komite audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk mengawasi pelaksanaan pengendalian operasional perusahaan. Metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab mempunyai pengaruh penting dalam lingkungan pengendalian. Biasanya, metode ini tercermin dalam suatu badan organisasi. Selanjutnya, metode pengendalian manajemen. Lingkungan pengendalian juga dipengaruhi oleh metode pengendalian manajemen. Metode ini meliputi pengawasan yang efektif melalui penganggaran, laporan pertanggungjawaban, dan audit internal. Selanjutnya, kebijakan dan praktik kepegawaian. Kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan perekrutan, pelatihan, evaluasi, penggajian, dan promosi pegawai mempunyai pengaruh yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan, sebagaimana juga dilakukan dalam meminimumkan risiko. Selanjutnya, pengaruh ekstern. Organisasi harus mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pihak yang mempunyai jurisdiksi atas organisasi. Hal tersebut sangat berpengaruh pada pengendalian intern perusahaan. Selanjutnya, penjelasan elemen yang kedua ialah sistem akuntansi. Sistem akuntansi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan saja, tetapi juga digunakan untuk menghasilkan kebijakan manajemen. Selanjutnya, prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan manajemen dapat tercapai. Secara umum, prosedur pengendalian yang baik terdiri dari: yang pertama, penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi. Yang kedua, pembagian tugas. Yang ketiga, penggunaan dan pembuatan dokumen dengan catatan yang memadai. Yang keempat, keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan. Yang kelima, pengecekan independen terhadap kinerja. Penggunaan wewenang secara tepat. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi
atas otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Dengan adanya pembagian wewenang ini, akan lebih mudah jika adanya pembagian audit trail. Karena otorisasi hanya membataskan aktivitas transaksi pada orang-orang yang terpilih. Otorisasi mencegah terjadinya penyelewengan transaksi terhadap orang lain. Selanjutnya, pembagian tugas. Pembagian tugas memisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Dan suatu fungsi tidak boleh melaksanakan semua tahap sistem informasi. Selanjutnya, dokumen dan catatan yang memadai. Prosedur harus mencakup penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian secara memadai. Selanjutnya, keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan. Keamanan yang memadai meliputi penyimpanan akses ke tempat yang memadai untuk menghindari terjadinya pencurian aset. Selanjutnya, pengecekan independen terhadap kinerja. Semua catatan mengenai aktiva yang ada harus dibandingkan secara periodik dengan aktiva yang ada secara fisik. Untuk menciptakan suatu pengendalian intern dalam PDE, maka perlu diadakan fungsi-fungsi berikut seperti ini. Yang pertama, fungsi perancangan sistem dan penyusunan program. Yang kedua, fungsi operasi dan fasilitas pengolahan data. Fungsi penyimpanan program dan kepustakaan. Pemisahan tersebut dilakukan dengan tujuan. Yang pertama, pemisahan ini akan menciptakan cross-check. Yang kedua, untuk mencegah seseorang yang tidak berhak mengakses komputer. Yang ketiga, untuk mendorong efisiensi karena adanya spesialisasi. Demikianlah materi hari ini yang saya sampaikan yang berjudul Sistem Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi. Mohon maaf jika terdapat kesalahan di dalam materi yang saya sampaikan. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang berjudul Konsep Dasar Sistem Informasi Akuntansi Pokok pada Perusahaan. Sampai jumpa dan terima kasih.